Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Juchi merasa putus asa dengan serangan 7 langkah dewa pembunuh Xiaoyan dan akhirnya mengorbankan banyak avatar miliknya dengan metode peledakan diri. Jika mereka meledak, Xiaoyan mungkin tidak dapat menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahannya. Jika dia menggunakan avatar Yonghe, dia pasti bisa mengguncang hati taunya. Namun jika dia tidak meledakkan avatar Yonghe, Xiaoyan akan terluka, dan Xiaoyan sepertinya tidak mau karena bakat avatar Yonghe sangat bagus. Selama ada cukup sumber daya untuk kultivasi, kekuatan avatar Yonghe bisa melangkah lebih jauh. Tetapi selama avatar Yonghe bisa mendekati tubuh utama Juchi dan meledakkan diri, maka kekuatan penghancuran dirinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuh utama Juchi. Meledakkan diri avatar Yonghe jelas merupakan ide yang buruk. Xiaoyan tidak pernah berpikir untuk menang dengan menghancurkan diri sendiri. Jika dia tidak ingin meledakkan sendiri avatar Yonghe, maka Xiaoyan harus memikirkan bagaimana menahan kekuatan penghancuran diri avatar Juchi. Pertempuran di antara mereka perlu diakhiri, dan menghindari bukanlah yang diinginkan oleh Xiaoyan. Jadi sosok Xiaoyan berhenti tiba-tiba dan matanya menunjukkan semangat juang yang tak tertandingi. Apakah mungkin menggunakan kekuatan penghancuran diri ini untuk menempa tubuh? Untuk membuka lebih banyak pembuluh darah inti Guntur Void? Mata Xiaoyan segera mengungkapkan ekspresi kegilaan. Tetapi ide ini benar-benar gila. Tidak hanya untuk mengalahkan Juchi, tetapi juga berniat untuk mengolah dirinya sendiri dalam pertempuran. Penghancuran diri dari avatar abadi sangat kuat. Jika dapat menahannya, itu mungkin memiliki efek menempa tubuh. Tetapi jika tidak bisa menahannya, itu akan terluka parah atau akan menjadi abu terbang. Setelah memikirkannya, Xiaoyan melihat selusin atau lebih sosok yang memicu suara dentuman sonik dan merasa ada yang tidak beres, seolah-olah dia akan mundur. Pengendali waktu. Pada saat ini, suara Juchi terdengar dari jauh dan sosok Xiaoyan tiba-tiba membeku dan semua gerakannya tampak mundur ke masa lalu yang membuat pupil mata Xiaoyan menyusut tajam. Kekuatan macam apa ini? Sepertinya bisa mengendalikan waktu. Xiaoyan tercengang. Pada saat ini, dia hanya bisa melihat waktu berjalan mundur. Dia seharusnya mundur, tetapi pada saat ini dia menyapu ke arah depan yang berlawanan. Dan kedua sisi avatar Juchi yang bergegas mendekat secara instan. Pada saat berikutnya, kekuatan jiwa yang kuat terpancar dari Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan pengendali waktu bukanlah kekuatan jiwa. Itu bukanlah kekuatan keabadian atau kekuatan jiwa. Itu bisa memutar kembali waktu yang telah berlalu. Bagaimana dia melakukannya? Metode memutar kembali waktu mematahkan kognisi waktu yang melekat pada Xiaoyan. Dalam kognisi Xiaoyan, waktu adalah sungai panjang yang tidak dapat diubah, bahkan lebih mustahil untuk memutar balik waktu. Waktu bisa maju, tetapi tidak bisa mundur. Ini aturan dan urutannya. Tetapi Juchi melakukannya dan tidak yakin apakah dia benar-benar memutar kembali waktu itu. Setidaknya Xiaoyan merasa tidak ada yang salah karena dia mengulangi tindakan yang telah dia lakukan. Bentuk tubuh bahkan muncul pada posisi sebelum menghitung nafas. Itu hanya hitungan waktu, tetapi hitungannya sudah cukup. Avatar Juchi sudah menyusul. Avatar Dewa Petarung datang dari belakang Xiaoyan, berbaring langsung di punggung Xiaoyan dan mengunci Xiaoyan dengan erat. Saat ini, pupil mata Xiaoyan menyusut dan sosok yang berbaring di belakangnya langsung meledak. Seperti bom, semua kekuatan yang luar biasa membombardir tubuh Xiaoyan.
dan seluruh sosoknya diledakkan. Sebelum Xiaoyan bisa menstabilkan sosoknya, dia merasakan sosoknya tegang lagi dan ada gelombang lain di tubuhnya. Itu menguncinya dengan rapat. Ada ledakan diri lainnya, namun Juci masih tidak membiarkan avatar abadi menghancurkan dirinya sendiri. Lagi pula, salah satu dari mereka telah menghancurkan dirinya sendiri. Jiwa yang terluka mengingatkan Juci sepanjang waktu bahwa dia sangat mungkin kalah jika dia terluka lagi. Juci bertaruh bahwa jika Xiaoyan dapat dihilangkan dengan avatar Dewa Petarung, maka tidak perlu mengambil resiko kerusakan jiwa dan meledakkan avatar abadi. Metode peledakan diri avatar Juci terus-menerus menghancurkan semua armor dewa palsu di tubuh Xiaoyan. Tetapi armor dewa palsu yang baru saja hancur pulih dengan cepat. Kekuatan pertahanan armor dewa palsu masih sangat luar biasa, dan itu dapat melindungi tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, avatar Dewa Petarung Juci terus menerkam ke arah Xiaoyan. Beberapa di antaranya menerkam punggung Xiaoyan, dan beberapa di antaranya meledak tepat saat mereka mendekat. Hanya dalam waktu singkat, 4 atau 5 avatar dari Dewa Petarung meledak sendiri, dan tempat di mana Xiaoyan berada diselimuti kabut darah. Di bawah ledakan diri yang terus-menerus dengan kekuatan yang menakutkan, kehampaan menunjukkan tanda-tanda distorsi. Ada banyak anggota tubuh yang patah dan berserakan, tetapi tidak ada satupun dari mereka milik Xiaoyan, dan guntur hitam berkelip-kelip di kabut darah. Guntur hitam menghempaskan kabut darah dalam sekejap, dan daging serta darah di tubuh Xiaoyan membusuk. Daging dan darah di lengan dan punggungnya tertiup angin, memperlihatkan tulang-tulang di dalamnya. Namun di dalam daging dan darah, guntur hitam yang terlihat dengan mata telanjang berkedip dan mengalir di dalamnya, dan guntur hitam itu sepertinya dengan cepat memperbaiki tubuh Xiaoyan. Ledakan diri dari avatar Dewa Petarung Juci memang melukai Xiaoyan, tetapi cedera itu tidak fatal dan bahkan tidak sampai melukai Xiaoyan secara serius. Selama kekuatan peledakan diri gagal membunuh Xiaoyan, maka itu akan menempa tubuh fisik Xiaoyan. Tubuh fisik Xiaoyan baru saja membuka beberapa pembuluh darah guntur, dan jumlahnya telah menembus hingga 60. Meskipun kemajuannya tidak terlalu cepat, setelah terus-menerus membuka pembuluh darah guntur, maka kekuatan fisik Xiaoyan telah meningkat secara drastis. Sayang sekali. Akan sangat bagus jika ada bintang di sekitar sini. Avatar dewa asli mungkin bisa mengambil satu langkah lebih jauh. Xiaoyan melihat ruang kosong di sekitarnya, dan hanya ada hutan belantara abadi di sini. Xiaoyan melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Jian Xiangyang memandang Xiaoyan yang muncul di kabut darah dan mengangkat alisnya. Mungkinkah dia menggunakan kekuatan Dewa Petarung ini untuk menempa tubuhnya sekarang? Melihat tubuh Xiaoyan yang terluka, itu pulih cepat dengan guntur hitam yang berkedip-kedip, dan dia masih bisa merasakan kekuatan kebangkitan tubuh Xiaoyan. Meraih setiap kesempatan untuk meningkatkan diri. Tetapi metode ini terlalu berisiko. Jika dia terluka parah akibat ledakan diri, Juci akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Meskipun dia merasa Xiaoyan gila, tetapi di dalam hatinya dia tidak menyetujui pendekatan seperti itu. Lagi pula, kedua belah pihak berada di ambang batas, dan penentuan kemenangan atau kekalahan ada pada saat ini. Kecuali dia yakin akan kemenangan. Lanjut Jian Xiangyang. Saat ini, Juci melihat Xiaoyan yang tubuh fisiknya perlahan pulih, dan pada saat itu dia tahu bahwa semua avatar Dewa Petarung yang menghancurkan diri sendiri tidak memberikan kerugian pada Xiaoyan. Juci menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, dan segera melihat 4 avatar yang memancarkan momentum abadi bergerak serempak. 4 aura abadi bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti guntur. Dia tahu bahwa Juci tidak akan menggunakan avatar Dewa Petarung untuk menghadapinya lagi. Apakah kamu ingin meledakkan avatar abadimu sendiri? Gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Keempat aura abadi itu terlalu kuat, dan mereka semua menyerang Xiaoyan bersama-sama.
Meskipun Xiaoyan tidak tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh penghancuran avatar itu sendiri terhadap tubuh utama, namun dia tahu bahwa ledakan avatar pasti akan melukai tubuh utama. Fluktuasi dari jiwa Juci dapat dengan jelas dirasakan oleh kekuatan jiwa alam Xiaoyan, dan kekuatan jiwa Juci juga tidak lemah. Jika bukan karena kekuatan jiwa yang kuat, dikhawatirkan dengan begitu banyak avatar dewa petarung yang meledak sebelumnya, maka Juci tidak bisa menahan diri lagi. Tapi Juci sekarang mengerti betul bahwa 4 avatar abadi adalah satu-satunya kartu truk terakhirnya yang bisa mengalahkan Xiaoyan. Bahkan dengan resiko kehilangan akal, Juci akan mengambil kesempatan ini untuk bertarung. Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh fisik yang kuat, tetapi dengan kekuatan 4 peledakan diri avatar abadi, bahkan tubuh fisik abadi sulit untuk bertahan di dalamnya. Walaupun Xiaoyan memiliki tubuh abadi, namun itu juga akan menyebabkan kematian. Xiaoyan segera menginjak kehampaan dengan telapak kakinya, dan segera perasaan krisis hidup dan mati yang kuat menyelimuti Xiaoyan. Namun pada saat ini tiba-tiba jantung iblis berdetak kencang dan kecepatannya semakin cepat. Tubuh dan jiwa Xiaoyan mencapai kondisi puncaknya hampir secara instan. Sungguh jantung iblis yang kuat. Xiaoyan terkejut. Perasaan lelah karena menggunakan begitu banyak Angry Buddha Lotus Flame barusan di bawah jantung iblis yang berdetak kencang itu menghilang begitu saja. Jantung iblis membuat semua keadaan negatif pada Xiaoyan menghilang. Peran jantung iblis telah lama mencapai kemampuan yang disebut keterampilan bertarung kuno tandus. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan dia menatap 4 sosok penjara. Selama Juci tidak bisa menggunakan kekuatan pengendali waktu barusan, maka Juci tidak akan mudah mengejar Xiaoyan yang memiliki sayap Valkyrie. Terlebih lagi, sangat sulit untuk Xiaoyan melawan penghancuran diri avatar abadi pada saat yang bersamaan. Pada saat ini terlihat Xiaoyan yang mundur, dan dia yang terlihat seperti pelangi panjang dikejar oleh 4 avatar Juci. Bersembunyi tentu saja bukan pilihan. Saat mundur, Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan gelombang api hitam dan itu langsung menyapu sekitarnya. Area yang ditutupi oleh gelombang api ini sangat luas, sekitar ribuan kaki. Ratusan ribu orang dari pasukan Istana Dewa Pemburu dan pasukan berkobar yang menyaksikan pertarungan, semuanya merasakan hembusan angin yang sedikit panas, dan mereka merasa tidak nyaman. Tapi apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa api Xiaoyan yang tidak dapat dipadamkan telah tenggelam ke dalam tubuh semua orang karena hembusan angin yang baru saja bertiup. Juci ingin bertarung sampai mati, jadi Xiaoyan melakukan hal yang sama. Dia juga ingin melakukan yang terbaik untuk melawan Juci untuk terakhir kalinya. Pertama-tama, Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Tubuh guntur dewa abadi dan pembuluh darah guntur beredar di tubuh Xiaoyan pada saat yang sama, dan guntur yang mengamuk mengelilingi tubuh Xiaoyan. Guntur hitam membentuk penjara guntur dan tiba-tiba meraung di sekitar Xiaoyan dalam jarak 100 kaki dari Xiaoyan, dan ada inti guntur void hitam yang berkedip-kedip. Mata kiri Xiaoyan terbuka dan tertutup, dan mata dewa tertinggi dapat melihat ke masa depan. Xiaoyan ingin melihat betapa mengerikannya kekuatan penghancuran diri dari 4 makhluk abadi. Cahaya dan bayangan berkedip di matanya. Matanya terbuka semakin lebar dan keringat dingin keluar di dahinya, seolah-olah dia melihat pemandangan yang luar biasa. Aku akan kalah. Mata Xiaoyan terbuka dan tertutup, dan cahaya serta bayangan di mata kirinya menghilang. Pada saat ini wajahnya serius, mata kirinya terbuka dan tertutup lagi, dan cahaya serta bayangan muncul di matanya lagi. Alih-alih mengatakan bahwa mata dewa dapat melihat ke masa depan, sebenarnya mata dewa seharusnya hanya menghitung hasil berdasarkan semua yang terlihat sejauh ini. Ini kedua kalinya Xiaoyan menggunakan mata dewa. Hasilnya berbeda, dan adegan pertempuran yang dilihatnya berubah lebih banyak lagi. Dia segera menyadari bahwa efek mata dewa lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dapat ditemukan. Lagi pula, kekuatan jiwa tidak cukup kuat sebelumnya, dan biaya menggunakan mata dewa terlalu tinggi. Tetapi sekarang dengan restu dari avatar kaisar klan pemakan jiwa,
kekuatan jiwa Xiaoyan cukup untuk menggunakan kekuatan dari mata dewa. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya yang mati dalam pertempuran ini berkumpul menuju Xiaoyan dari segala arah, dan avatar kaisar klan pemakan jiwa menyerap jiwa-jiwa yang mati ini. Xiaoyan terus mundur dan keringat di dahinya menetes. Hanya dalam waktu singkat, mata kiri Xiaoyan telah membuka dan menutup beberapa kali. Di antara hasil kali ini, tanpa kecuali, Xiaoyan tetap kalah. Tetapi setiap kali, meskipun hasil pertempurannya sama, prosesnya berbeda. Di layar, Xiaoyan melihat bahwa dia menggunakan gerakan yang berbeda untuk menghadapinya, tetapi hasilnya tidak berubah. Dia tidak bisa menahan kekuatan penghancuran diri dari 4 avatar abadi. Mata Xiaoyan terus-menerus membuka dan menutup, dan pantulan di matanya muncul berulang kali. Mata dewa menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwanya. Tidak mungkin, bukankah masih ada peluang walau 1/10? Meskipun ini adalah perhitungan mata dewa, namun Xiaoyan melihat banyak trik dari Juci yang belum pernah digunakannya, dan ini menunjukkan bahwa mata dewa bukan hanya perhitungan, tetapi juga kemampuan analisa. Mata dewa mungkin tidak dapat benar-benar melihat masa depan dan dapat mengetahui metode musuh. Satu-satunya kemungkinan adalah mata dewa dapat melihat masa lalu dan membuat perhitungan berdasarkan masa lalu. Refleksi di mata kiri dapat dikatakan nyata, tetapi tidak nyata. Dan dalam gambar yang dilihat Xiaoyan, mata para dewa berurusan dengan Juci dari arah yang berbeda, menggunakan metode pertempuran Xiaoyan yang berbeda, dan hasilnya adalah semua dikalahkan. Xiaoyan terus membuka dan menutup matanya, hanya untuk mengetahui hasil kemenangannya dari perhitungan mata dewa. Setelah Xiaoyan menggunakan mata dewanya 18 kali berturut-turut, akhirnya mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Karena dalam perhitungan ini, Xiaoyan mengalahkan Juci. Tapi harga kemenangan ini sangat besar, yang membuat Xiaoyan agak tidak bisa menerimanya. Dalam perhitungan ini, Xiaoyan memang telah mengalahkan Juci, dan harganya tidak kalah dengan Juci, yang mengakibatkan dewa asli terluka parah dan dewa asli bintang 3 jatuh ke 1 bintang. Di antara 18 perhitungan, hanya dengan cara ini Xiaoyan dapat mengalahkan Juci. Karena menurut perhitungan, metode Juci lebih dari penghancuran diri 4 avatar abadi, tetapi dia masih memiliki kartu truf lain. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat keempat sosok yang mengejarnya, dan berdasarkan dari hitungan mata dewanya sebanyak 18 kali bahwa keempat avatar abadi akan hancur dengan sendirinya dalam sekejap. Dan dalam hitungan kelima, Xiaoyan langsung jatuh ke dalam penghancuran diri ini. Bahkan jika Xiaoyan meningkatkan pertahanannya hingga ekstrim untuk bertahan dari penghancuran diri, dia harus mengorbankan kekuatannya dengan mengorbankan avatar dewa asli dan membakar darahnya untuk melawan kekuatan 4 penghancuran diri yang abadi. Xiaoyan tidak menginginkan ini dan menyebabkan kekuatan avatar dewa asli jatuh dan avatar Yonghe meledak. Xiaoyan tidak dapat menerima jika harus membayar harga yang sangat besar. Jadi saat Xiaoyan mundur, dia menggunakan mata dewanya lagi, dan 18 kali bukanlah hasil yang ingin dilihat Xiaoyan. Hanya 1 kemenangan dari 18 kali. Ini tidak mungkin. Meskipun Xiaoyan berpikir seperti ini di dalam hatinya, gambar dari 18 kali semuanya tercermin dalam pikirannya. Meskipun gambar yang dilihatnya tidak terlalu detail, keseluruhan prosesnya kira-kira sama. Ada 18 perubahan, sebagian besar di antaranya mirip. Sebenarnya ada begitu banyak cara untuk menghadapi pertempuran ini, dan 18 kali semuanya bisa berevolusi. Xiaoyan mau tidak mau terus menggunakan matanya. Pantulan di matanya mulai berkedip, sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah beberapa kali, pantulan di mata Xiaoyan menghilang dan wajahnya menjadi serius karena ada perhitungan berulang kali dan tidak ada yang menang. Perhitungan ke-18 adalah satu-satunya cara Xiaoyan bisa menang. Xiaoyan tiba-tiba mandek. Daripada terus menunda-nunda, lebih baik bertarung. Akibatnya, dia melihat masih ada berbagai perubahan dalam cara bertarung, tetapi hasilnya tidak akan berubah.
Untuk memenangkan pertempuran ini, Xiaoyan harus mempertaruhkan segalanya, walaupun dia harus membayar harga untuk menang. Terlihat api hitam terus melonjak di sekitar tubuh Xiaoyan, dan kemudian ada suara keheranan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang terinfeksi api abadi dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas mereka sedang ditarik, tetapi mereka tidak mengetahui penyebabnya. Dan semua vitalitas yang hilang ini melonjak ke arah Xiaoyan. Melihat 4 avatar abadi secara bertahap menyerangnya, Xiaoyan tidak berencana untuk bersembunyi lagi, karena dia tahu dia tidak bisa bersembunyi. Xiaoyan memuntahkan seteguk besar darah, tapi darah ini bukan merah tua, melainkan darah emas yang merupakan esensi darah dari avatar dewa asli. Melihat Xiaoyan yang stagnan, mata Juci terpaku. Dia sepertinya tahu bahwa momen ini akan menjadi masalah waktu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Menurut pendapatnya, Xiaoyan tidak mungkin menghindar lagi. Teknik ini dilarang olehku. Kupikir aku tidak akan pernah menggunakannya. Harganya terlalu tinggi, dan aku bahkan tidak bisa membayangkan kekuatannya. Seperti yang dikatakan Juci, dia berdiri tegak dengan kaki bersatu, rambut di belakangnya bergoyang tanpa angin, dan cahaya angin yang menusuk keluar dari matanya. Jika melihatnya dengan jelas, maka terlihat pita di mata Juci dengan membentuk rune yang aneh. Dan Hua jatuh dan menghancurkan susunan pembunuhan. Suara Juci jatuh dan tangannya membentuk segel, hanya untuk melihat bahwa sosoknya membentuk tanda, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan momentum yang kuat terpancar dari tubuh Juci. Sebuah rune emas terkondensasi di depannya, dan saat itu terkondensasi, rune emas itu melesat ke 4 avatarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Jejak tangan Juci terus terbentuk, dan rune dengan warna berbeda terus terbentuk satu demi satu. Rune warna-warni terendam dalam 4 avatar abadi, dan setiap avatar abadi meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Xiaoyan juga tidak berhenti. Dia mengenakan armor dewa palsu, dan sekitarnya tertutup rapat dengan penjara guntur. Pada saat ini, tubuh fisik Xiaoyan diselimuti lapisan cahaya keemasan yang ekstrim. Juci menyerang dan Xiaoyan bertahan. Untuk kedua belah pihak, ini adalah konfrontasi terakhir. Wajah Juci pucat setelah dia membuat jejak terakhir. Matanya mengembara. Dia menutup matanya dan tetap tidak bergerak, dan nafasnya menjadi lemah. Jika dia bisa merasakan nafas Juci saat ini, jantungnya berhenti berdetak. Seluruh kesadarannya menyusut, dan dia berada dalam keadaan mati suri. Tentu saja ini adalah niat Juci. Satu-satunya cara untuk menjaga tubuh utama adalah sama. Jika keempat avatar meledakkan diri dan tidak dapat menyelesaikan Xiaoyan, tubuh utamanya tidak akan bangun dalam waktu singkat, setidaknya 100 tahun atau 1000 tahun. Butuh waktu lama bagi jiwa yang terluka untuk perlahan pulih, dan harga yang dibayar Juci sangat berat dibandingkan dengan Xiaoyan. Pada saat ini, 4 avatar abadi mengelilingi Xiaoyan dari arah yang berbeda, dan kemudian terlihat 4 avatar abadi meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan, dan kemudian teratai muncul di atas kepala mereka. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat bunga teratai yang muncul di atas kepalanya, dan mengangkat alisnya sedikit, yang sebenarnya agak mirip dengan Angry Buddha Lotus Flame miliknya. Tampaknya ada kesamaan dalam tujuan yang sama, meskipun pada dasarnya mereka adalah kekuatan yang sama sekali berbeda. Tetapi melihat teratai itu, tampaknya mereka juga menceritakan nasib di antara mereka. Ini adalah ujian yang diberikan kepada kedua belah pihak oleh Yang Mulia. Sejauh ini, tidak ada pihak yang memiliki hasil yang menghancurkan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Yang Mulia benar-benar di luar imajinasi. Dari segi perhitungan, kedua belah pihak dapat hampir bertarung satu sama lain dengan kekuatan yang hampir sama. Bunga teratai perlahan terbuka, dan 4 avatar abadi berkembang dengan cepat. Kekuatan abadi dalam tubuh mereka sepenuhnya dilepaskan, dan energi kekerasan menghancurkan 7 meridian dan 8 meridian mereka. 4 suara ledakan diri berturut-turut terdengar tidak terlalu keras, tetapi dengan kehampaan yang bengkok itu cukup untuk melihat kekuatannya.
kabut darah langsung menginfeksi seluruh bunga teratai, dan kekuatan ledakan diri langsung menyelimuti Xiaoyan. Penjara guntur di tubuh Xiaoyan dikalahkan hampir seketika. Energi yang mengamuk menyapu Xiaoyan, dan armor dewa palsu di tubuhnya hampir tidak bisa bertahan untuk sementara waktu, dan itu akhirnya runtuh. Kabut darah membentuk pusaran dan mulai menghancurkan cahaya keemasan yang memancar dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan saat ini seperti bahan obat dalam tungku alkimia, dan kekuatan penghancuran diri dari 4 avatar abadi Juci bermaksud untuk memurnikan Xiaoyan menjadi bubuk. Kabut darah menelan cahaya keemasan di permukaan tubuh Xiaoyan, dan mata Xiaoyan menyipit sedikit melihat cahaya keemasan yang berangsur-angsur memudar. Tanpa ragu, seteguk darah emas keluar lagi. Pada saat ini, salah satu dari 3 tanda emas yang bersinar di antara alis Xiaoyan perlahan memudar. Kekuatan dewa asli bintang 3 jatuh ke 2 bintang. Ini bukan hanya 4 peledakan diri yang abadi, karena bahkan 4 penghancuran diri yang abadi tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Di bawah kekuatan semacam ini, di antara 4 avatar abadi yang terkuat adalah langkah kelima. Tapi avatar abadi yang terlemah juga telah mencapai langkah ketiga keabadian, dan jika ditambahkan bersamaan, maka kekuatan mereka tidak boleh diremehkan, setidaknya terhadap langkah ke-6 dan ke-7. Adapun penghancuran diri saat ini, jika langkah ke-8 ceroboh menghadapinya, bukan tidak mungkin untuk mati di dalamnya. Kabut darah berputar dengan liar, dan cahaya keemasan yang meluap dari tubuh Xiaoyan menghilang dengan kecepatan yang merusak. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahannya. Tidak hanya avatar dari dewa asli, tetapi vitalitas Xiaoyan sendiri juga cepat menurun. Tetapi sosok Xiaoyan masih lurus karena ada vitalitas yang berkumpul ke arah Xiaoyan sepanjang waktu. Hanya saja orang-orang di sekitar pasukan istana dewa pemburu dan para jenderal pasukan berkobar tidak tahu apa yang terjadi. Mereka diam, dan mereka bisa merasakan vitalitas mereka menghilang. Api tak bisa dipadamkan Xiaoyan secara alami tidak membiarkan Jian Xiang yang pergi, dan vitalitasnya tidak terkecuali juga. Tetapi Jian Xiang yang menemukan bintik-bintik api tak bisa dipadamkan di tubuhnya, dan bahkan menggunakan energi pedangnya untuk mengusir mereka. Sangat menakutkan untuk dapat menggunakan vitalitas orang untuk digunakan sendiri. Jika dia bisa melakukan hal yang sama dalam menghadapi pertempuran besar, dia bisa abadi. Ini benar-benar tidak normal. Jian Xiang yang menghela nafas, tetapi pada saat ini Xiaoyan ditangkap oleh teratai berdarah. Melihat Juci sendiri duduk bersila dengan mata terpejam di kejauhan, pemandangan ini terlihat sedikit aneh, dan situasi Xiaoyan saat ini tidak menguntungkan. Juci sangat kuat. Dengan metode seperti itu, aku khawatir setelah permaisuri, dia mungkin benar-benar tumbuh menjadi orang terkuat di alam Suanyin. Adapun pertarungan antara keduanya, Jian Xiang yang hanya menebak 1 atau 2 di antaranya. Adapun detailnya, permaisuri tidak memberitahunya, jadi dia hanya bisa mengandalkan pengamatan dan tebakannya sendiri. Melihat kemiripan penampilan keduanya, bisa ditebak beberapa alasannya. Dalam pertempuran ini, aku khawatir kedua belah pihak akan mati. Kekuatannya mirip, dan aku tidak tahu siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Pada saat ini, cahaya keemasan di tubuh Xiaoyan meredup lagi. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan menyemburkan sehari darah emas besar seteguk lagi, dan 2 tanda bintang yang berkedip di antara alisnya berubah menjadi 1. Tapi selain itu, Xiaoyan tidak punya pilihan. Saat kekuatan avatar dewa asli turun menjadi 1 bintang, kekuatan tubuh fisik Xiaoyan juga turun dengan cepat. Dalam keadaan seperti itu, cahaya keemasan terus runtuh dan menghilang. Xiaoyan menggertakkan giginya karena dia pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Jadi dia tidak terkejut, hanya saja tidak mengharapkan hal ini. Namun sepertinya tidak ada cara lain untuk menghadapi situasi saat ini. Tubuh Xiaoyan berkelap-kelip dengan guntur, yang merupakan satu-satunya hal yang membuat Xiaoyan merasa bersyukur. Kekuatan fisik tubuh utama Xiaoyan telah ditingkatkan, tetapi avatar dewa asli turun menjadi 1 bintang, dan kekuatan fisik Xiaoyan secara keseluruhan tidak sebanding dengan kerugiannya. Inti Guntur Void, bisakah kamu membuka paksa semua pembuluh darah Guntur?
Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Dia tidak tahu konsekuensi dari melakukannya. Tetapi jika Xiaoyan tidak membuat keputusan yang tepat pada saat ini, cahaya keemasan dari avatar dewa asli akan menghilang. Dan dia tidak dapat mendukungnya dengan kekuatan fisiknya. Tapi tubuh fisikmu mungkin tidak dapat menanggungnya. Dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Balas jiwa inti Guntur Void. Baiklah. Kekuatan 6 keinginan. Inti Guntur Void, buka semua pembuluh darah Guntur. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, hanya suara berderak yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Guntur hitam yang dahsyat meletus dari tubuh Xiaoyan, dan denyut guntur hitam terus meningkat. 80, 90, 108. Semua aktif. Xiaoyan membuka tangannya. Kekuatan fisiknya benar-benar menembus ke keadaan tirani yang tak terbayangkan. Pada saat ini tampaknya telah mencapai kekuatan tubuh fisik abadi, tetapi tampaknya masih ada celah antara dia dan dewa abadi. Meskipun avatar dewa asli jatuh ke 1 bintang, pada saat ini Xiaoyan menggunakan kekuatan inti Guntur Void untuk memajukan kekuatan fisik Xiaoyan menjadi tubuh fisik abadi setengah langkah. Kedua tubuh fisik abadi itu menyatu bersama, dan kekuatan fisiknya langsung meningkat secara drastis. Dan pada saat yang sama, kekuatan ledakan diri mencapai puncaknya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.